ketika Allah berfirman kaya dan cukup, karena nggak ada Allah punya keinginan membuat hambanya miskin, nggak ada. Ya, saya besarkan supaya nampak jelas terlihat. Ya, iya, ya. Ya, iyyaka. Iyyaka, kemudian na'budu. Ya. Iyyaka na'budu. Baik. Sekarang perhatikan sebentar, saya berikan dasar ilmunya dulu. Ini kalimat disebut kalimat balaghah namanya. Tingkat tinggi. Kalau kalimat standar bahasa manusia biasa, dia akan berkata begini, na'budu iyyaka. Itu kalimat manusia biasa. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab sampai ke tahap ilmunya, ketika menemukan kalimat ini, iyyaka na'budu, orang Arab pasti sepakat, ini bukan kalimat manusia nih. Ini bukan kalimat manusia. Karena mustahil ada manusia mengucapkan kalimat ini. Ini pasti ya sebuah firman bukan bersumber dari manusia, tapi bersumber dari Rabbul Izzah, pencipta makhluk di alam semesta ini. Ya, karena kalimatnya berbeda dengan susunan kalimat manusia biasa. Nanti kalau Anda biasa belajar Al-Quran, baca Al-Quran, apalagi belajar dengan ilmunya, bahkan jangankan bahasa Arab, ilmu mantik saja, ilmu logika, Anda akan langsung simpulkan, ini bukan karya manusia. Dan ini bukan makhluk, ini pasti firman Allah yang beda dengan bahasa makhluk. Ini, apa lawan dari kata hidup? Apa lawan dari kata senang? Baik, senang lawannya apa? Sedih. Apa lawan dari kata kaya? Miskin. Nah, manusia, ya manusia. Baik, apa lawan dari kata tambah? Kurang. Itu manusia. Sekarang Quran surah ke-14 ayat 7. La in syakarotum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat untuk kalian, tambah. Wala in kafartum, tapi kalau kalian enggak syukur, ingkar. Lawan dari tambah apa? Kurang kan? Kalau bahasa manusia, aku akan kurangi. Tapi karena Allah yang firmankan, bukan dikurangi, karena sifat Allah enggak pernah mengurangi nikmat. Sifat Allah tidak akan pernah mengurangi nikmat sebagai seorang hamba. Kalau sudah diberikan, sempurna diberikan takarannya. Walladzi qaddara fahada. Dia akan menentukan berapa nikmat bagi seorang hamba, diberikan petunjuk bagaimana menggunakan nikmat itu. Tapi kalau petunjuknya nggak dipakai, kata Allah nih, saya berikan harta, pakai untuk cari surga. Sebagian pakai untuk nafkah, kehidupan keluarga, sebagian rencanakan untuk masa depan, sebagian gunakan untuk cari akhirat, gunakan infak, sedekah dan sebagainya. Kalau Anda keluar dari garis itu, inna azabi lasyadid, saya ancam kamu dengan hukuman. Ya, itu kalimat Tuhan, kalimat Allah. Nah, walladzi adhaka wa abka. Dialah Allah yang menjadikan manusia tertawa, kemudian menangis. Lawan dari tertawa, menangis. Amata wa ahya wa annahu huwa amata wa ahya. Dialah Allah yang menjadikan manusia itu wafat dan hidup. Ya, hidup lawannya wafat. Tapi ketika Allah berkata, perhatikan kalimatnya, wa annahu huwa aghna wa aqna, dan dialah Allah yang menjadikan manusia kaya dan cukup. Padahal bahasa manusia kaya dan miskin. Tapi ketika Allah berfirman kaya dan cukup, karena nggak ada Allah punya keinginan membuat hambanya miskin, nggak ada. Yang ada cukup, Pak. Miskin itu ketika seorang hamba nggak pernah merasa cukup, maka miskin dia. Orang miskin itu bukan orang nggak punya. Orang miskin itu orang yang ketika diberi nggak pernah merasa cukup. Tabungan ratusan miliar, aset banyak, rumah mewah, mobil melimpah, masih korupsi. Itu orang miskin tuh, karena nggak pernah merasa cukup. Ya, yang nggak punya mobil saja bisa ke masjid. Yang dikasih sepeda, kasih mobil, kasih motor, masih belum cukup juga. Itu semua mengantarkan dia ke masjid. Miskin orang itu. Miskin, jadi jangan bangga kalau harta Anda banyak, rumah Anda mewah, tapi itu belum mengantarkan Anda untuk ibadah. Berarti Anda masih miskin. Karena Anda belum merasa cukup mendapatkan wasilah untuk mengantarkan ibadah. Harusnya berpikirnya itu lebih dalam lagi. Ini orang banyak banget yang kaya ya, nggak punya sepeda, masih ke masjid, kaya. Artinya dia nggak butuh sepeda. Dia nggak butuh motor, dirinya aja udah cukup mengantarkan dia ke masjid. Ini orang miskin banyak, udah punya pesawat, belum ke masjid juga.
Mau pakai apa? Ada cara berpikir pakai iman tuh begitu. Nah, sekarang ini kalimat, kalau kalimatnya kalimat manusia, na'budu iyyak, itu standar. Kami akan menyembahmu. Ya, tapi ketika ini berubah kalimatnya dengan firman bahasa Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kalimatnya. Iyyaka na'budu. Dalam bahasa ilmu balaghah disebut taqdim wa ta'khir. Ada yang diawalkan, ada yang diakhirkan. Lebih spesifik lagi, ketika kita ingin mengkhususkan sesuatu dan mengawalkannya, mengedepankan sesuatu yang spesifik, maka berubah ilmunya dalam balaghah disebut dengan al-ikhtisas. Hukum ikhtisas namanya. Saya berikan dulu ilmunya supaya paham. Saya tidak ingin Anda menghafal. Kalau menghafal mudah. Jangankan Anda, anak kecil 3 tahun, ajarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hafal. 4 tahun hafal Quran. Ya, jangankan menghafal, maaf, untuk mengulang kalimat mudah. Jangankan manusia, beo Anda ajarin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Diulang sama dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuh. Jadi kalau cuma ada yang bisa bacain 17 kali sehari dan nggak paham artinya, nggak bisa mengamalkan, kalah sama beo dia. Paham? Ya. Halo? Ya, ingat, coba bedakan antara manusia dengan kalau beo cuma diulang-ulang, ya kana na'budu, ya kana nasta'in, ya kana na'budu, ya kana nasta'in, kita tidak baca dengan ilmunya untuk menunjukkan bahwa anugerah ayat itu diberikan untuk mendapatkan keistimewaannya. Nah, ini rumus pertama, yang ini disebut ikhtisas namanya, al-ikhtisas. Awas, ini penting saya ajarkan ilmu ini supaya kita paham cara bacanya bagaimana. Ikhtisas. Ikhtisas itu hanya mengkhususkan satu hal pada satu objek saja. Dan tidak memberikan peluang pada yang lainnya. Hanya mengkhususkan satu hal pada satu objek saja. Ini saja, yang lain tidak. Jelas ya? Jadi kalau ada ilmu ikhtisas di al-balaghah, di balaghah, artinya hanya yang ini saja, yang lain tidak. Gak berlaku bagi yang lain. Satu saja, tidak ada yang lainnya. Nah, jadi ketika Anda mengatakan iyyaka, didahulukan iyyakanya sebelum na'budu, perhatikan, seakan-akan Anda ingin mengatakan saya khususkan seluruh ibadah saya. Mau sholat saya, hati-hati, mau baca Al-Quran saya, mau puasa saya, mau semua jenis ibadah saya, bahkan hidup saya, mati saya, hanya untukmu saja ya Allah. Khususkan pada Allah saja, bukan pada yang lain. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil, hanya untuk Allah saja. Maka kalimat singkatnya dahulukan, kedepankan kalimatnya, buat dengan lafaz yang sangat singkat. Iyyaka, ka-nya menunjuk kepada Allah. Ini hanya untukmu saja ya Allah, tidak yang lain. Nah, jadi kalau kita ingin beribadah, lihat baik-baik ini. Kalau kita ingin kerjakan apapun ibadah, maka diingatkan oleh Allah pertama kali, kunci dari semua ibadah itu adalah tujukan semuanya hanya untuk Allah saja. Puncakkan semuanya, apapun yang kita kerjakan. Kalau sudah paham ini, kunci yang ini, baru kita bicara tentang definisi ibadah. Apa itu ibadah? Dan bagaimana menjadikan semua ibadah ini karena Allah saja. Ketika Anda jadikan semua ibadah karena Allah, maka akan terbuka semua pintu-pintu kebaikan yang kita inginkan itu.